Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian seperti biasa, selalu dalam keadaan yang luar biasa, terus mengandalkan Tuhan, dan di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya belum kembali untuk membaca firman Tuhan nih, karena mau ganti baterai dulu handphonenya, karena handphonenya tuh benar-benar gampang banget ngedrop gitu. Dan jadi juga kalau misalkan setiap aktivitas saya misalkan mau foto sebentar atau ini video sebentar tuh udah langsung mati gitu. Ya, besok saya mau ganti baterai. Nah, hari ini saya mau baca buku nih. Kemarin kan pas lagi beres-beres belakang tuh, beres-beres buku, saya nemuin beberapa buku dan saya baca-baca sekilas. Oh, ini sepertinya bagus sekali, dan saya yakin bisa menjadi berkat buat kita semua, terutama di kondisi pandemi ya yang seperti ini. Semua orang pasti mengalami hal ini gitu, ya kan? Ini bukunya nggak tahu ya, apa ada yang pernah baca? Joyce Meyer, judulnya Tolong Aku Takut. Banyak pasti orang yang saat ini seperti ini, tolong aku takut. Dan tapi udah gitu bingung menghadapi keadaan situasi yang seperti ini. Saya juga sama mengalami pastinya ketakutan dalam hal ekonomi, pastinya ya, semua orang kan mengalami ya hal ini gitu. Terus dalam pekerjaan juga, dalam usaha gitu. Jadi dalam banyak hal, mungkin juga dalam hal kesehatan, banyak hal lah yang kita hadapi saat ini. Nah, jadi melalui buku ini saya mau menguatkan kalian, saya mau membacakan buku ini, dan saya percaya ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kalian. Di sini Joyce Meyer, tolong aku takut. Bagaimana memenangi peperangan emosi dengan kuasa firman Allah. Oke, kalian hanya siapkan waktu untuk mendengar apa sih isi buku ini. Saya akan bacakan beberapa dan nanti dilanjutkan lagi ya. Oke. Bagian yang pertama, ini bebas dari ketakutan. Melawan ketakutan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini ada di Ulangan 31 ayat yang ke-6. Boleh dicatat ya. Kemudian melawan ketakutan. Pesan, jangan takut, sebab aku, Tuhan, besertamu. Ditunjukkan dalam Alkitab dengan cara yang berlain-lainan. Tuhan tidak ingin kita merasa takut, karena ketakutan menjauhkan kita dari keinginan untuk menerima dan melakukan semua rencana Tuhan bagi kita. Dia mengasihi dan ingin memberkati kita, dan telah menyediakan jalan bagi kita untuk tidak merasa takut. Kita dapat melihat di bagian berikut bahwa kita yang percaya pada Yesus Kristus tidak perlu merasa takut pada hal-hal yang orang-orang tidak percaya, orang-orang dunia takuti. Tuhan tidak ingin kita takut dengan hal-hal itu. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Tanda kurung dengan menghargainya sebagai satu-satunya harapanmu akan keselamatan. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Tanda kurung, agar kamu tidak menyakiti hatinya dengan ketakutanmu kepada manusia dan ketidakpercayaanmu padanya.
Ini terdapat di Yesaya 8 ayat 11 sampai 13. Dalam firman-Nya Tuhan mengatakan bahwa kita dapat hidup berkemenangan, kuat di dalam Dia dan dalam kuasa kekuatannya, dan Dia telah berjanji tidak akan meninggalkan kita apapun yang terjadi. Luar biasa. Jangan takut. Setiap kita pernah mengalami mulai melangkah dalam iman, dan bahkan dalam pikiran itu pun rasa takut muncul. Kita perlu menyadari bahwa sumber ketakutan itu adalah iblis. Seperti di 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Iblis mengirim rasa takut untuk berusaha menyiksa kita menjadi merasa ragu dan kacau. Kita akan dicegah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan menerima semua yang Tuhan miliki bagi kita. Kita dapat hidup tanpa rasa takut dengan membangun iman kita pada perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Misalnya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini ada di 2 Timotius 1 ayat ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Seperti di Roma 10:17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu belajar dan mengakui ayat seperti di atas dan di akhir buku ini untuk meminum mereka seperti segelas air ketika kita haus. Ketika kita membuka mulut kita dan mengaku apa yang Tuhan katakan pada kita dan tentang kita, firman Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengatasi rasa takut yang menyiksa dan menghalangi. Dan inilah keberanian percaya, dalam tanda kurung jaminan hak istimewa kita kepadanya, yaitu kita yakin bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu, memohon kepadanya menurut kehendak-Nya, sesuai dengan rencananya. Dan jikalau sejak kita dengan yakin tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu secara pasti bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu diberikan pada kita sebagai hadiah milik kita yang telah kita minta kepadanya. Di 1 Yohanes ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ada kuasa dalam doa dan pengakuan firman Tuhan, di mana keinginannya dinyatakan. Saya yakin bahwa satu hal terpenting yang dapat kita lakukan dalam waktu doa kita adalah mengakui firman. Ketika kita menemukan diri kita berusaha melawan gejala dalam hidup kita yang disebabkan oleh rasa takut atau keheranan atau pertimbangan, yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan meminta Tuhan melakukan untuk kita apa yang dijanjikannya dalam firman-Nya, untuk maju bagi kita dan meratakan jalan kita. Yakobus mengajarkan kita bahwa kita tidak memperoleh sesuatu karena kita tidak memintanya. Yakobus 4 ayat 2, Yesus mengajarkan kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Matius 7 ayat 7, ketika kita sedang melakukan wawancara untuk suatu pekerjaan misalnya, selain rasa takut dapat membuat kesan buruk dan gagal mendapatkan pekerjaan, kita perlu meminta Tuhan beserta kita, maju bagi kita untuk menyiapkan jalan bagi kita, sehingga kita bisa menampilkan yang terbaik dari diri kita. Kemudian kita dapat percaya bahwa apapun yang terjadi, hasilnya adalah untuk kebaikan kita, menurut kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna bagi kita. Lalu yang berikutnya adalah kerjakan dengan taat. Berfirmanlah Tuhan di Haran kepada Abraham, pergilah untuk kepentinganmu sendiri dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Kejadian 12 ayat 1. Bagaimana perasaanmu jika Tuhan berkata padamu untuk meninggalkan rumahmu, keluargamu, dan segala sesuatu yang akrab dan nyaman bagimu, dan pergi ke tempat yang tidak seorang pun tahu? Takut sekali? Itulah tepatnya tantangan yang dihadapi Abraham di bagian ini, dan hal itu menakutkannya. Itulah sebabnya Tuhan terus berkata kepadanya berulang-ulang, "Jangan takut." Itulah pesan yang sama yang diberikan Tuhan untuk Yosua ketika dia memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel untuk memiliki tanah yang telah dijanjikannya untuk diberikan pada mereka sebagai warisan. Yosua 1 ayat 6 sampai 7 dan ayat yang 9. Barang siapa yang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan akan mendengar Tuhan berkata, "Jangan takut." Elisabeth Elliot yang suaminya terbunuh bersama 4 misionaris lainnya di Ekuador mengatakan bahwa hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh ketakutan. Setiap kali ia mulai mau melangkah, rasa takut menghentikannya. Seorang teman memberitahunya sesuatu yang membebaskannya. Katanya, "Mengapa tidak melakukan apa yang kau takuti?" Elisabeth Elliot dan Rachel Sen, kakak dari salah seorang misionaris yang terbunuh itu, pergi untuk menginjili suku Indian, termasuk orang-orang yang telah membunuh suami dan kakak mereka. Seringkali kita berpikir untuk mengerjakan sesuatu kita harus menunggu hingga kita tidak merasa takut. Jika kita melakukan hal itu, kita mungkin akan mencapai sedikit sekali untuk Tuhan, sesama, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Abraham dan Yosua harus melangkah dalam iman dan ketaatan pada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya pada mereka. Taat. Tuhan mengingatkan saya cerita tentang mengapa tidak melakukan apa yang kau takuti, lalu mulai menunjukkan pada saya sesuatu tentang rasa takut. Jangan takut berarti jangan lari. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13. Yang saya tangkap dari perkataan Tuhan pada saya adalah kata "jangan takut". Secara sederhana berarti jangan lari. Jalan keluar dari rasa takut juga mudah. Ketika kita berhadapan dengan rasa takut, daripada kita bertekuk lutut pada rasa takut, kita harus berdiri teguh menghadapinya dan melakukan apa yang kita takuti. Itulah yang dikatakan Tuhan bagi kita untuk melakukan firman-Nya. Meskipun lutut kita gemetar, mulut kita kering, dan kita merasa seperti akan jatuh, kita perlu tetap berkata, "Tuhan, kuatkan aku. Inilah yang Kau ingin aku lakukan, dan dengan pertolongan-Mu aku akan melakukannya, karena itulah kehendak yang Kau nyatakan bagiku." Aku ditentukan bahwa kehidupanku tidak akan dikuasai oleh rasa takut, melainkan oleh firman-Mu. Lawan rasa takut dengan firman Allah. Rasa takut tidak dapat dibiarkan begitu saja, tapi harus dilawan dan dihadapi dengan firman Allah. Ada saatnya orang secara mukjizat dibebaskan dari rasa takut melalui doa. Tidak diragukan lagi karena kita melayani pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saya mendoakan orang supaya dibebaskan dari rasa takut, dan kemudian mereka datang kembali pada saya dan berkata, "Setelah kau doakan aku tidak pernah memiliki masalah dengan rasa takut lagi." Tetapi seringkali kita menghadapi dan mengatasi ketakutan kita dengan renungan dan mengucapkan sendiri firman Tuhan, dan menolak ketakutan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam kasus saya sendiri, saya memiliki masalah karena hasil perlakuan kejam yang saya terima waktu kecil. Saya butuh pembebasan dari banyak hal dalam hidup saya. Tetapi dengan satu pengecualian, Tuhan membebaskan saya dari semuanya sebagai hasil penerapan firman Tuhan. Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari sesuatu. Seringkali Dia membantu kita melalui hal-hal itu. Rasa takut adalah dusta.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Alkitab tidak mengatakan pada kita jangan berkeringat dingin atau jangan gemetar, tapi dikatakan jangan takut. Ada perbedaan dalam konteks ini. Takut adalah pergi atau lari dari sesuatu. Sahabat Elisabeth Elliot menganjurkan ia mulai melakukan apa yang ia takuti dan bukan lari daripadanya. Kata takut sebenarnya berarti fakta yang salah kelihatan benar. Yesus berkata bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kebenaran tidak ada di dalamnya. Ia mencoba untuk menggunakan dusta untuk menipu umat Allah dalam ketakutan, sehingga mereka tidak cukup berani untuk taat kepada Tuhan dan menuai berkat-berkat yang telah Ia sediakan bagi mereka. Kebanyakan saat-saat ketakutan akan sesuatu itu lebih buruk daripada masalah itu sendiri. Biasanya jika kita cukup berani dan bertekad untuk melakukan apapun yang kita takutkan, kita akan mendapatkan bahwa hal itu tidaklah seburuk apa yang kita pikirkan. Melalui firman Allah, kita melihat bahwa Tuhan mengatakan pada umatnya lagi dan lagi, jangan takut. Saya percaya alasan ia melakukannya adalah untuk mendorong mereka supaya mereka tidak mengikuti iblis yang hendak merampas berkat-berkat mereka. Dengan cara yang sama, karena ia tahu bahwa kita takut, Tuhan terus mendesak dan mendorong kita agar menekan dusta-dusta itu dan melakukan apa yang ia perintahkan untuk kita lakukan. Mengapa? Karena ia tahu bahwa berkat besar telah menunggu kita di sana. Kita melihat contohnya dalam Abram. Semangat dan ketaatan menghasilkan upah yang besar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kejadian 15 ayat 1. Sebagaimana kita lihat sebelumnya dalam Kejadian 12 ayat 1, Allah memberikan Abram sebuah perintah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jika Abram takluk kepada rasa takut, akhir cerita itu tidak akan pernah ada. Ia tidak akan pernah mengalami Allah sebagai perisainya. Kepuasan yang besar dan ia tidak akan pernah menerima upah yang sangat besar. Dengan cara yang sama, jika Yosua tidak mengatasi rasa takutnya dan taat kepada perintah Allah untuk memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian, ia maupun mereka tidak akan pernah menikmati semua yang telah Allah rencanakan dan sediakan bagi mereka. Ada kuasa dalam firman Allah untuk melengkapi kita agar kita tidak takluk kepada rasa takut seperti keinginan si iblis. Kita dapat melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Bahkan kita harus melakukannya dengan taat. Bagian yang kedua, doakan segala sesuatunya dan jangan takut. Doa dengan sepenuh hati terus-menerus. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doakan segala sesuatunya dan jangan takut. Beberapa waktu yang lalu Tuhan berkata kepada saya, doakan segala sesuatunya dan jangan takut. Ia mengatakan ini ketika saya memiliki perasaan agak takut bahwa pemotong rambut yang baru itu tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Roh Kudus berbicara kepada saya, jangan takut, berdoalah. Berdoa agar Tuhan mengurapi wanita ini sehingga ia dapat melakukan apa yang perlu dilakukan bagimu. Kemudian selama beberapa minggu kemudian, ia terus-menerus menunjukkan kepada saya berbagai hal tentang doa melawan rasa takut. Kebanyakan terjadi dalam bidang kecil di mana rasa takut akan mencoba menyelinap dalam kehidupan saya dan menyebabkan saya bermasalah.
Ia menunjukkan pada saya bahwa dalam setiap kejadian, tidak peduli betapa besar atau penting, atau betapa kecil atau tak berarti, pemecahannya adalah berdoa. Janganlah takut, tak ada yang perlu ditakutkan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Dalam pasal ini Tuhan mengatakan pada umatnya agar jangan memandang sekeliling mereka dengan gentar atau cemas, karena Ia adalah Allah mereka. Kadang-kadang kita menjadi takut hanya dengan memandang situasi kita. Itu merupakan kesalahan. Semakin kita memfokuskan mata dan mulut kita pada masalah itu, semakin menjadi takutlah kita. Seharusnya kita menjaga mata dan mulut kita berfokus pada Allah. Ia mampu menangani segala sesuatu yang mungkin akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Allah telah berjanji untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita, untuk mengangkat dan menahan kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Ia juga memerintahkan kita agar jangan takut. Namun ingatlah, Ia tidak memerintahkan kita agar jangan pernah merasa takut. Namun lebih baik jangan membiarkannya mengendalikan kita. Tuhan berkata kepada Anda dan saya secara pribadi, jangan takut, aku akan menolong engkau. Namun kita tidak pernah mengalami pertolongan Allah sampai kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sampai kita cukup taat untuk melangkah dalam iman. Tahukah Anda kapan saya mengalami pengurapan Allah untuk berkhotbah? Ketika saya harus berjalan menuju podium dan mulai berbicara, bukan sebelumnya, namun ketika saya melangkah. Allah berbicara pada kita hari ini, berhenti membiarkan rasa takut menguasai hidupmu. Mulai lakukan apa yang saya katakan pada Anda untuk lakukan, karena apa yang saya katakan pada Anda adalah untuk kepentingan Anda. Saya tahu berkat-berkat yang tersedia dan begitu juga iblis. Itu sebabnya ia menghadang Anda dengan rasa takut dan sebabnya saya terus mengatakan pada Anda agar jangan takut. Jangan takut, engkau ini kepunyaanku. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, membebaskanmu dengan membayar harga dan bukannya membiarkanmu tertawan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 1 sampai yang kedua. Di sini Tuhan mengatakan pada kita agar jangan takut ketika kita melewati pencobaan-pencobaan dalam bentuk yang berbeda. Itu artinya kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, namun hanya bila kita melewatinya. Jika kita hendak melewatinya, maka kita tidak boleh lari lagi. Tuhan telah berjanji untuk menyertai kita dan menjaga kita tetap aman ketika kita melewati air. Kita tidak akan dihanyutkan, dan melewati api kita tidak akan dihanguskan atau terbakar. Ingatkah Anda akan kisah 3 pemuda Ibrani bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala, namun mereka keluar bukan hanya tidak terluka, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Ada beberapa ketakutan besar seperti dilemparkan ke dalam pencobaan yang serupa dengan perapian yang menyala-nyala. Dan ada beberapa ketakutan kecil seperti takut rambut kita tidak kelihatan cocok. Kita mungkin saja takut pada sesuatu yang besar seperti kanker atau serangan jantung, atau kematian seseorang yang kita cintai,
Atau mungkin kita takut pada sesuatu yang kecil seperti turun hujan ketika sedang berpiknik atau tidak dapat menemukan tempat parkir. Namun berapapun besarnya atau apapun alasannya, rasa takut itu sama dan harus dihadapi dengan cara yang sama. Sebagaimana telah kita lihat, rasa takut itu harus dilawan melalui doa dengan firman Allah. Dan ketika kita berdoa, kita harus percaya rasa takut adalah musuh kita dan kita harus memperlakukannya sebagai musuh. Iman, penangkal rasa takut. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Sebab orang yang bimbang, ragu-ragu, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang dimintanya dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5-7. Iman adalah satu-satunya penangkal terhadap rasa takut. Bila Anda atau saya meminum sejenis racun, kita harus menelan suatu penangkal atau racun itu akan menyebabkan kerusakan yang serius atau bahkan kematian. Demikian pula dengan racun mematikan dari rasa takut. Harus ada penangkal untuk itu, dan satu-satunya penangkal untuk rasa takut adalah iman. Ketika rasa takut mengetuk pintu kita harus menjawabnya dengan iman, karena tidak ada hal lain yang efektif untuk melawannya. Dan doa adalah sarana utama yang membawa iman. Iman haruslah dibawa kepada masalah itu dan dilepaskan dalam berbagai cara. Adalah mungkin untuk berdoa tanpa iman, kita sering melakukannya. Namun tidaklah mungkin memiliki iman yang sungguh-sungguh tanpa berdoa. Yakobus mengatakan pada kita bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, kita haruslah berdoa dan memintanya kepada Allah secara sederhana, doa iman. Kedua kata itu amatlah penting. Cara kita melakukannya adalah dengan berdoa dan memiliki iman. Percaya bahwa apa yang kita minta kepada Allah akan kita terima sesuai dengan kehendak dan rencananya. Karena itu kunci untuk mengatasi rasa takut itu sederhana. Doa dengan iman yang sungguh dan terus menerus. Berdoa setiap waktu. Berdoalah setiap waktu, dalam setiap kejadian, dalam setiap situasi, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, kumpulan orang-orang pilihan Allah. Efesus 6 ayat 18. Dalam Efesus 6 ayat 10-17, Rasul Paulus membicarakan tentang perlengkapan senjata Allah dan bagaimana kita menggunakannya dan senjata firman untuk melawan dalam peperangan rohani. Setelah setiap senjata disebutkan, dalam ayat 18 Paulus menyimpulkan pesannya dengan berkata, berdoalah setiap waktu. Berapa sering kita berdoa? Pada setiap waktu? Bagaimana kita berdoa? Dalam roh dengan segala macam doa? Dalam pasal berikutnya kita akan mendapatkan beberapa macam doa. Namun sekarang mari kita memperhatikan doa setiap waktu. Apa artinya? Apakah itu berarti bahwa ketika kita sedang pergi berbelanja bahan makanan dan Allah menaruh beban dalam hati kita untuk berdoa, maka kita akan berlutut di tengah-tengah jalanan di pasar swalayan itu? Saya sering berlutut di samping tempat tidur saya dan berdoa. Kadangkala saya merasa dipimpin Allah untuk berbaring dengan muka menghadap ke lantai, menghadapnya dan berdoa. Kita harus berhati-hati agar jangan bingung mengenai sikap berdoa. Kita juga dapat berdoa secara diam-diam di pasar swalayan sambil berjalan. Dalam berbagai situasi kehidupan kita dapat berdoa dengan berbagai cara. Seorang ibu muda dengan 3 atau 4 orang anak yang masih kecil sebagai contoh akan membangun kehidupan doa yang berbeda dengan seorang nenek yang semua keluarganya sudah dewasa dan memiliki kehidupan sendiri.
Bila kita menjadi begitu agamawi tentang doa dengan berpikir bahwa kita harus melakukannya dengan satu atau lain cara, karena begitulah orang lain melakukannya, kita akan mendatangkan penghukuman bagi diri kita sendiri. Hal yang penting tentang berdoa bukanlah sikap atau waktu atau tempat, tapi belajar untuk berdoa dalam iman setiap waktu tanpa henti. Setiap saat keinginan atau kebutuhan itu ada, berdoalah. Berdoalah tanpa henti, tetaplah berdoa. Berdoa dengan tekun. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam ayat Alkitab versi King James ini berkata, berdoalah tanpa henti. Saya membaca kata-kata itu dan heran. Tuhan, bagaimana saya dapat mencapai tingkat di mana saya berdoa tanpa henti? Bagi saya, frase tanpa henti berarti non-stop, tanpa menyerah. Saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat terjadi. Sekarang saya memiliki pengertian yang lebih baik pada apa yang Paulus ucapkan. Maksudnya ialah berdoa itu seharusnya seperti bernafas. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus namun seringkali dengan tanpa disadari, bahkan tanpa kesadaran secara penuh tentangnya. Anda dan saya hidup dengan bernapas, tubuh jasmani kita membutuhkannya. Dalam cara yang sama, tubuh rohani kita dibentuk untuk dipelihara dan ditopang oleh doa. Masalahnya adalah karena pikiran agamawi kita memperoleh ide salah bahwa jika kita tidak memiliki jadwal doa yang tetap, kita bukanlah orang yang rohani. Kita menjadi orang yang berorientasi pada doa menurut waktu. Tuhan memberikan saya contoh ini untuk mengilustrasikan cara kita berdoa. Sebagaimana kita bernapas sepanjang hari, namun tidak pernah meluangkan waktu untuk menghitung nafas kita, maka kita berdoa sepanjang hari tanpa menghitung doa-doa kita. Saya tidak pernah membawa sebuah jam kemana-mana untuk mengingatkan saya untuk bernapas setiap detiknya. Saya tidak pernah pulang ke rumah setelah bekerja dan menulis dalam buku catatan berapa kali saya bernafas hari itu. Saya hanya bernafas bila saya membutuhkannya, terus-menerus dan tanpa henti, tanpa berpikir lagi. Begitulah seharusnya doa kita. Saya tidak tahu berapa kali saya berdoa dalam sehari. Saya berdoa sepanjang hari. Saya mulai berdoa ketika saya bangun di pagi hari dan saya berdoa sampai saya pergi tidur malam hari. Saya menyukai waktu khusus tersendiri untuk berdoa sama seperti saya menyukai doa sepanjang hari. Apakah ini berarti saya tidak pernah melakukan hal lainnya? Tidak. Ada masa-masa ketika saya harus melakukan hal pribadi lainnya. Namun saya pikir bila kita mempertimbangkan berbagai macam doa, kita akan melihat bahwa kita dapat berdoa setiap saat, dalam setiap situasi, dalam setiap kejadian, di setiap tempat, dan bahwa Allah akan mendengar doa-doa itu yang sama rohani dan berkuasanya dengan doa-doa lain yang kita panjatkan. Tahukah Anda mengapa si iblis ingin membuat kita merasa bersalah dengan kehidupan doa kita? Karena ia tahu jika ia dapat membuat kita merasa bahwa kita tidak melakukannya dengan benar, maka kita tidak akan melakukannya dengan tanggung jawab. Namun kita tidak akan melepaskan iman ketika kita melakukannya. Makanya hal itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Prinsip-prinsip berdoa. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Banyak orang memiliki perasaan bersalah yang tidak jelas tentang kehidupan doa mereka. Hal itu tidaklah perlu karena setiap orang seharusnya memiliki kehidupan doa pribadi masing-masing. Dan tidaklah harus sama seperti yang lain. Ya, ada prinsip-prinsip berdoa yang tentu harus kita ikuti. Sebagai contoh adalah berguna mendisiplinkan diri kita memiliki waktu teratur dan tempat tertentu untuk berdoa. Bahkan di dalam perjanjian baru, sebagaimana kita lihat kisah para rasul, murid-murid sebelumnya sudah menetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk berdoa di sebuah tempat yang telah ditentukan. Itu merupakan disiplin diri yang baik, dan tidak ada yang salah dengannya. Namun itu seharusnya merupakan permulaan berdoa dan bukan sebagai akhir.
Maksudnya adalah bahwa kita harus mendisiplinkan diri kita untuk membangun sebuah jadwal doa yang sesuai dengan pribadi kita, dan kemudian setia melakukannya sampai hal itu menjadi bagian dari cara hidup kita, di mana kita melakukannya tanpa berpikir lagi. Ada waktu di mana saya perlu mendisiplinkan diri saya untuk menggosok gigi. Namun sekarang saya telah melakukannya begitu lama sehingga saya tidak perlu berpikir lagi. Saya melakukannya begitu saja. Saya menggosok gigi sebelum saya tidur pada malam hari. Ketika bangun di pagi hari dan setelah makan, menggosok gigi hanyalah bagian normal dari kehidupan saya sehari-hari. Kebenaran yang sama pula terjadi pada saat kita mulai berjalan bersama Tuhan. Mula-mula kita perlu mendisiplinkan diri kita dalam beberapa bidang, karena kita tidak begitu disiplin dalam bidang-bidang itu. Namun setelah beberapa saat, hal itu akan menjadi bagian normal dari kehidupan kita yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Saya percaya bila kita mengizinkan Ia melakukannya, Roh Kudus akan memimpin kita dalam doa tanpa henti, sehingga hal itu menjadi seperti bernafas. Ketika hal itu terjadi, kita dapat terus-menerus memanjatkan doa-doa. Kita dapat bangun setiap hari dan berkata, "Selamat pagi Tuhan, aku mengasihi-Mu." Kita dapat pergi ke meja makan dan berkata, "Bapa, Engkau sungguh baik padaku." Kita dapat berkendaraan ke kantor dan berkata, "Terima kasih Allah untuk semua hal baik yang hendak Engkau lakukan untukku hari ini." Sepanjang hari itu kita dapat terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan, memuji dan menyembahnya, bersyukur padanya untuk penyertaannya atas kita, dan meminta pertolongannya dalam semua permasalahan kita. Kemudian sebelum kita tidur di malam hari, kita dapat menaikkan doa pengucapan syukur untuk berkat-berkat pada hari itu, dan sebuah permohonan untuk tidur yang damai dan nyenyak. Sekarang mungkin iblis mencoba untuk mengatakan pada kita bahwa kita tidak berdoa karena kita tidak dalam sikap yang benar, atau tidak berdoa dalam bahasa gereja yang formal. Itulah saatnya untuk merobohkan si iblis, karena berdoa bukanlah dalam tubuh atau bahkan dalam mulut, tapi dalam roh, akal, budi, dan hati. Dan di mana ada doa, di situ ada kuasa. Ada kuasa dalam doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin sungguh hati terus-menerus didoakan sangat besar kuasanya, dinamis dalam cara kerjanya. Yakobus 5 ayat 16. Sederhananya, percayalah doa itu berkuasa. Kenyataannya tidak ada yang lebih berkuasa daripada doa dengan sungguh hati dan terus-menerus. Alasan iblis mendakwa kita mengenai kehidupan doa kita dan mencoba mencegah kita beriman kepadanya adalah karena ia menginginkan kita berada dalam kondisi yang lemah. Ia tahu bahwa doa yang terus-menerus dan dengan imanlah yang menghancurkan pekerjaannya dan antek-anteknya mensabotase kehendak Allah atas dunia ini. Setiap saat Anda dan saya mulai merasa bersalah mengenai kehidupan doa kita, kita mulai kehilangan kemampuan untuk melepaskan iman kita melaluinya. Untuk menyempurnakan panggilan Allah atas hidup kita, kita harus yakin bahwa Ia mendengar doa kita dan menjawabnya. Itulah yang membuat doa-doa itu berkuasa dan efektif. Itulah mengapa kita perlu berhenti merasa takut dan mulai berdoa terus-menerus dalam iman segala macam doa. Amin. Bagaimana? Saya yakin ini menjadi berkat yang luar biasa, memberikan kekuatan yang baru untuk kita berani datang kepada Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Kita boleh terus berkomunikasi di dalam Tuhan dengan doa-doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan di dalam hati dengan roh kita, dengan iman pastinya ya. Ini nanti saya akan lanjutkan lagi ya. Saya udah baca setengahnya nih, tinggal setengah lagi ya, dan penasaran juga sih sampai terakhirnya gimana. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Sekarang kita terus berdoa sepanjang waktu dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita.
Amin, haleluya, selamat hari Minggu.